Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Kembali pada video kali ini saya melakukan analisa dari chart di Binomo ya. Sebenarnya analisa seperti ini tidak peduli dimanapun asetnya ya, aset kripto, aset currency, aset saham ya, sama saja ya. Karena ini berbau-bau price action ya. Indikator EMA dan Bollinger Band hanya sebagai gambaran sepintas untuk mengenali market ya. Oke, pertama kita analisa dulu market dari EMA. EMA itu EMA 20 terlihat agak datar ya. Nah, ini EMA 20, EMA 50 datar sekali, EMA 100 sudah datar. Kalau EMA 100 sudah mulai datar begini, artinya market sudah ranging. Karena EMA 200 besar, jadi untuk datar sekali dia agak susah, jadi dia masih agak mereng-mereng ke bawah. Oke, langsung sudah saya kasih nomor sebanyak 33 candle dalam durasi 1 menit, jadi 33 menit. Nomor 1, langsung aja mulai teman-teman ya. Nomor 1, candlenya bearish seperti itu, rejection dari 50 EMA. Karena posisinya close-nya di atas dari 20 EMA di sini, maka disarankan menunggu konfirmasi ya. Jadi nomor 2 adalah konfirmasi. Nomor 2 konfirmasinya bearish doji begitu ya. Konfirmasinya seperti itu. Apakah kita bisa buy? Di ranging market kita bisa buy ya. Di market yang EMA-nya ada flat, dekat-dekat EMA flat ada konfirmasi kayak gini, di sini bisa buy. Tapi bagi yang ragu-ragu, kalau saya juga kadang ragu-ragu ya. Saya kadang berpikir ini adalah pola penerusan ya. Jadi saya kadang nggak entry. Oke. Setidaknya itulah alasan kenapa nomor 3 terbentuk ya. Karena 50 EMA datar dan 20 EMA juga datar. Jadi dalam EMA yang besar itu tren tidak ada. Jadi dia market bergerak seperti ini jadinya ya. Nah, di sini baru ada tren. Oke, nomor 3 bullish ya. Tapi ingat bullishnya ada di posisi ranging market dan tidak menembus 50 EMA. Artinya tunggu ya. Karena di ranging market itu rawan sekali ada retracement seperti ini. Ya, ini adalah candle retracement. Wick atas, wick bawah itu menunjukkan candlenya lemah. Sebelumnya ada bullish engulfing. Kemudian dia close di atas 20 EMA, price lagi ada di 50 dan 20 EMA, di mana price akan konsolidasi ya. Kalau EMA-nya berdekatan begini ya, kemungkinan akan ada konsolidasi jika tidak ada penembusan yang signifikan ya, ke bawah atau ke atas atau ke bawah. Sehingga nomor 5 itu bisa kita entry buy. Kemudian nomor 5 juga tidak menembus dari 50 EMA, artinya bullish-nya itu rawan ya, karena ini ada di konsolidasi area. Walaupun ini adalah candle penerusan ya. Oke, di sini saya lupa baca ini ada engulfing. Penerusan gagal membentuk bullish engulfing ya. Di sini penerusannya gagal. Tadi saya kira penerusan kan, dia membentuk bullish engulfing. Kemudian di sini tadi saya bilang pola penerusan. Oke. Sini retracement bisa buy di nomor 5. Kemudian nomor 5 kita tunggu karena dia tidak menembus 50 EMA. Di sini saya kasih sell ya. Bagi yang berani ambil sell ya, tapi ini sangat riskan sekali ya. Siapa tahu ini bisa ditembus ya. Tapi di sini karena marketnya konsolidasi maka bisa di sell. Kemudian nomor 6 ini membentuk yang namanya bearish engulfing antara 5 dan 6. Kalian lihat ada bearish engulfing dan 20 EMA sempat ditembus ya. Tetapi ingat closing price-nya ada di atas dari engulfing ini ya.
Jadi masih ragu-ragu di sini. Kita tunggu ya, nomor 7. Nomor 7 itu candlenya bukan retracement, itu malah menjadi dark cloud cover ya. Karena dia menembus setengah body dari nomor 6. Tapi dia nomor 7 juga close di bawah dari 50 EMA. Jadi entry buy ataupun sell lebih baik jangan ya. Karena dia bisa nanti rejection dari 50 EMA. Atau ya seperti ini, bisa nomor 8 ini melakukan break. Ternyata nomor 8 melakukan break teman-teman ya. Tapi ingat resisten di sini menuju ke 100 EMA dan 100 EMA masih di atas. Pola market ini membentuk higher high, higher low ya. Halo, sorry ada kendala sedikit ya. Oke, tadi sampai di nomor 8 ya. Nomor 8 itu dia secara candle dia menembus ya. Menembus dari middle dari deviasi 1 dan juga dari resisten di sini ya. Sini ada resisten. Tapi dalam posisi market konsolidasi seperti ini ya, tunggu dulu retracement ya, karena ini ada wick atas bawah. Dan breakoutnya ini juga seperti ini ya, tunggu retracement. Dan ternyata nomor 9 kita tunggu candlenya malah menjadi engulfing lagi ya, engulfing lagi. Tapi di sini kita tahu ada breakout, di sini engulfing. Kalau ini breakout dan di sini engulfing, tetapi di sini masih ada support ya, di sini masih ada support. Dan engulfingnya ini tidak menembus 20 EMA dengan baik ya. Jadi dia close-nya dekat-dekat 20 EMA ya. Karena ini breakout, jadi kita waspada ini adalah penipuan atau fake breakout sebagai retracement ya. Karena ini kan bearish engulfing. Oke, kita tunggu nomor 10. Nomor 10 itu ternyata candlenya bullish seperti itu ya. Candlenya bullish seperti itu. Dan dia close lagi di 50 EMA ya. Di sini ada 50 EMA dan juga resisten ya. Artinya apa? Artinya engulfing ini tidaklah sukses sekali ya, karena harusnya kalau di sini ada bearish engulfing dan bearish engulfing itu strong ya, karena bearish engulfing kan indikasi reversal dia harus strong. Malah membuat candle retracement ya. Tapi nomor 11 kita tidak bisa entry ya. Kita anggap ini retracement dan kita tunggu di sini ada bearish besar ya. Tapi ternyata tidak ada. Artinya malah nomor 11 bullish seperti ini, artinya ini adalah fake dari bearish engulfing ya. Dan ini aktif breaknya tadi. Oke, nomor 11 begitu. Nomor 12 kita bisa entry buy sebenarnya. Tapi tidak ada entry aman, jangan entry buy ya. Oh ya, lupa saya di sini juga ada resisten yang tidak ditembus dengan baik ya. Ini market begini rawan sekali ya. Jangan entry buy di nomor 12 ya. Saya lupa tadi mengatakan ini entry buy. Oke, nomor 12 itu adalah close di resisten ya. 3 candle, marketnya posisi konsolidasi ranging begini. Kalau dibilang di sini konsolidasi, di sini sudah mulai ranging ya. Karena sudah mulai membentuk 2 candle, 3 candle ya. Maka kita bisa sell di sini. Kenapa? Karena di sini sudah stall ya. Di sini juga 3 white soldier ya. Biasanya habis 3 candle bullish begini, dia akan bearish ya. Oke, di sini bisa sell 13, kemudian setelah 13 karena dia candlenya tidak menembus dengan baik ini ya. Ini pola apa ini? Kita kurang tahu ya. Jadi di sini tidak disarankan, kita tunggu. Nomor 14 juga tidak menembus 50 EMA. Artinya rawan di sini ada support ya. Nah, di sini ada support karena marketnya ranging. Nah, nomor 15 kita tunggu apa yang terjadi. Ternyata dia menciptakan yang namanya candle bullish ya.
rejection dari 50 dan 20 EMA. Artinya di sini adalah dark cloud cover. Di sini ada break, di sini ada break ya. Di sini ada break, kemudian di sini palsu, ini hanya retracement, kemudian break dilanjutkan. Maka di sini layak untuk kita buy. Kenapa? Karena candle ini besar dan ini harusnya membuat bearish menembus 50 EMA. Tapi malah dia membuat dark cloud cover. 16 kita bisa buy ya, tentunya di sini sebagai support ya di 50 EMA biar aman. Oke, nomor 16 closing price di sini ya. Closing price. Sebenarnya di 18 kita bisa buy. Gini ya. Candle hammer ya, candle hammer seperti ini dalam posisi ranging market ya. Walaupun closing price-nya tidak menembus signifikan begini ya, tetapi kalau dia mendapatkan rejection dari EMA besar seperti 50, 100, dan 200, dia akan meneruskan tren ya. Tentunya ini harus mendapatkan rejection ya, dari sini. Kalau ini tidak kena 50 EMA, jangan ya. Karena bisa jadi closing price-nya ini aktif sebagai resisten dan dia akan menciptakan candle bearish. Ya, saya sering menemukan seperti ini ya, hammer begini. Kalau dia mendapatkan, maksudnya wicknya sempat turun menembus 50 dan 20, tapi di sini harus ada trend up ya, harus ada break. Nah di sini maksudnya momentum di sini ada ya, momentum retrace ya. Di sini bisa nomor 17 juga buy, tetapi di sini saya nggak kasih ya. Oke, setelah nomor 17, nah ini rawan juga. Di sini ada 100 EMA, resisten di sini ada ya. Ini kita tunggu aja, walaupun ini bullish. Bullishnya juga 3 white soldier sama ya, 1, 2, 3 bearish. Kalau marketnya begini ya, bearish ya. Setelah nomor 18 berarti bearish engulfing 18 dan 17. Tapi bearish engulfing sekali lagi tidak menembus 50 EMA ya. Kita tahu bahwa di teori dari EMA, jika EMA begini posisinya, ini ada EMA yang lebih kecil, EMA lebih besar, ini EMA 50, EMA 100, EMA 100, EMA 200, EMA 20 ataupun EMA 50 di sini, dia akan menghasilkan begini. Kecenderungannya ya, peluangnya ada seperti ini. Contohnya ini ya. Contohnya deretan candle ini. Kita kan jadi tahu ya, oh EMA-nya begini, marketnya kemungkinan akan begini. Kita tinggal menyesuaikan dengan apa yang ditampilkan oleh chart. Oke, itulah nomor 19. Lanjut menghasilkan doji bullish begitu. Ini juga bisa jadi penerusan ya. Ini nomor 20 jangan entry ya, karena udah rawan posisinya, ini udah rawan. Nah, di sini udah rawan. Kenapa bisa saja di sini bearish menembus ya? Karena kalau ini menjadi retracement. Nah, ini bukan retracement, berarti ini gagal ya. Kalau reversal pattern banyak yang gagal, engulfing, morning star ya. Di sini kan ada morning star juga nih. 18, 19, 20 morning star. Oh, bukan ya, tapi ini karena ini nggak melebihi ini, bukan morning star. Nomor 20 bukan morning star. Maksud saya 18, 19, 20 bukan morning star. Kita setelah nomor 20 muncul, kita tunggu ya. Kita tunggu, kita tahu di sini ada bearish engulfing. Nah, nomor 20 ini kita ketahui ada wick atas, wick bawah. Kehilangan momentum lagi ya. Kehilangan momentum. Sebenarnya bisa sell di sini ya, tapi saya nggak kasih ya, karena di sini bisa jadi up juga sih, karena ini wick atas, wick bawah, dapat rejection dari 50 EMA. Ternyata nomor 21 bearish ya. Nah, bearish begini, close-nya juga tidak lebih dari 50 EMA. Nah, jangan entry ya, kita tunggu lagi. Nomor 22 ternyata dia mulai agak break ke bawah ya. Dia mulai agak break dari 50 EMA.
Tapi candlenya seperti ini ya, wick atas, wick bawah. Dan di sini ada wick support juga ya. Marketnya begini, jangan dulu entry ya. Nah, ketika itu muncul candle bullish besar begini ya. Inside bar fake breakout ya. Oh, ini di sini ya nanti. Oke, ini bullishnya terlalu besar. Maka ini harusnya menjadi retracement. Ketika nomor 23 muncul, asumsi kita kan dia break ya. Dia udah break ini. Udah break resisten atau 100 EMA ya. Oke, kita tunggu karena marketnya range. Kita tunggu retracement. Dan ternyata candlenya seperti ini ya. Dan ini juga rawan ya. Kalau ini kita bilang 50% body ya. Kalau kita entry di 50% body bisa ya, tapi kalau kita entry di 100 EMA kita loss ya. Maka ini menjadi acuan bahwa 100 EMA ini tidak meneruskan tren ya. Karena kalau di sini engulfing ini terlalu besar, ini harusnya bullish ya. Ini harusnya bullish, tapi malah dia bearish begini. Losing momentum ya. Momentumnya hilang. Dan market-market begini bisa jadi akan fake ya. Kenapa bisa fake? Karena satu ya, di sini ada indikasi ya. Indikasi bahwa ini ditembus ya 50 yen ini. Dan ini ke atas ini biasanya seperti kalau di forex itu seperti manipulasi ataupun yang namanya stop loss hunter ya. Karena kan stop loss hunter begitu, ada puncak, ada puncak, ada puncak. Ini puncaknya kuat. Tradernya ada trader breakout, ada trader reversal ya, banyak trader ya. Jadi di sini pasti ada yang namanya stop loss ya. Untuk trader yang reversal di sini, yang menganggap bahwa resisten ini kuat ya. Karena persepsi setiap trader kan berbeda-beda. Jadi di sini ada kumpulan stop loss. Nah, oleh market maker dia menaikkan untuk mengambil stop loss ini. Kemudian stop loss ini sudah diambil, uangnya udah masuk di broker, kemudian dia sell. Karena untuk mengesell sesuatu yang besar dia membutuhkan dana yang besar ya. Dana yang besar ini berasal dari plankton di sini ya. Berasal dari stop loss trader yang ada di sini. Makanya menjadilah tren kuat ya. Jadi itu adalah ciri-ciri tren kuat ya. Nanti kita bahas ciri tren kuat itu terbentuk dari manipulasi ya. Manipulasi itu terjadi di konsolidasi seperti ini. Karena di sini terjadi mulai keseimbangan ya. Di sini kalau konsolidasi price mulai seimbang ya. Price mulai seimbang, kecil. Jadi antara buyer dan seller ini seimbang. Kemudian tiba-tiba seperti ini. Cerot ya. Ini mulai keadaan tidak seimbang ya. Tapi keadaan tidak seimbang, tapi di sini ada stop loss ya. Yang menjadi kita waspadai adalah ketika ini nggak jadi ya. Nomor 24. Jadi nomor 25 kita bisa sell di sana karena ini adalah manipulasi. Kemudian di sini seterusnya sell aja udah ya, pilihan kita karena manipulasi. Oke, nomor 25 lanjut. Itu bearish ya, kalau kita sell di sana kita profit. Kenapa kita bisa sell di sini? Padahal ini kan bisa jadi retracement ya. Satu karena di sini ada resistennya. Harusnya kalau retracement dia close-nya di atas dari resisten. Malah ini di bawah 100 EMA lagi ya. Itu. Ini nomor 25 menembus. Nah, ini yang asli menembus dari 50 EMA. Kenapa? Karena ini berasal dari tekanan manipulasi. Jadi di sini udah ada stop loss diambil sama market maker. Kemudian dia pasti menjual ya. Karena stop loss itu adalah menjadi buy order ya. Stop loss menjadi buy order. Maksud saya stop loss sell menjadi buy order dan stop loss buy menjadi sell order. Jadi kalau ada market maker mencari atau menimbulkan manipulasi di bawah, berarti dia mau buy sebenarnya ya.
Kalau di sini dia mau sell. Oke, nomor 26 bisa entry sell ya di sini dengan backup 50 YME. Kemudian setelah nomor 26, nomor 27 jangan ya, karena ini udah kecil ya. Kita tunggu 27 hammer seperti itu ya. Tapi hammernya itu tidak ada backup dari IME apa ya. Tidak ada backup ya. Kalau di sini ada IME, kita bisa sell di sini. Tapi tidak ada backup, jangan ya. Karena ini sudah 1, 2, 3, 4 bearish. Harus ada retracement. Nah, ini adalah retracement nomor 28 ini. Saya lupa baca ya. Nomor 28 itu candlenya bullish sekali ya. Ini Morningstar fake hanya retracement ya. Jadi dia seperti membuat Morningstar kan ini. Bearish, kemudian bullishnya close di atas wick ini ya. Morningstar kan. Tetapi jangan lupa tekanan manipulasi ya. Tekanan manipulasi. Kita tunggu. Nomor 29 ternyata bearish begitu. Dan dia juga tidak menembus 50%. Kita tunggu juga ya. Karena kita tidak tahu ini bisa jadi Morningstar-nya aktif dan bisa bullish. Ternyata, nah ini konfirmasi nomor 30 ya. Ini adalah break yang sesungguhnya break ya. Break kuat, sell. Nah, di sini sell juga ya. Nomor 31 kita profit. Nomor 31 candlenya begitu bisa sell ya, tapi jangan ya, karena sekali lagi ini bisa jadi 3 black rose ya, di sini bisa bullish ya. Karena ini datar. Hati-hati dengan yang datar begini, apalagi di sini tidak ada IMA ya. Kemudian nomor 32 muncul seperti itu. Nah, ini adalah menjadi indikasi. Harusnya ini 3 black rose tadi ya. Harusnya ini kan 1, 2, 3, ini 3 black rose. Walaupun di sini ada support, di sini harus ada retracement. Tapi jika trennya tidak terlalu kuat, maka di sini ada retracement. Jika tren ini kuat, maka di sini akan terbentuk seperti ini ya. Hammer wick bawah selling pressure. Nah, ini adalah pasti sell ya. Pasti sell itu. Jadi bisa sell di sana. Untuk selanjutnya juga kalau ada di 50% body bisa sell ya. Biasanya kalau tren kuat seperti ini dia akan menimbulkan doji di bawah di akhir trennya. Oke teman-teman, itu dia sudah panjang ya. Mungkin ada yang belum saya baca ya. Saya lupa kalau sudah menjelaskan begini, lupa apa yang saya tulis di sini. Oke, di sini ada cloud cover ya. Oke, sini kan ada Morningstar, tapi dia malah membuat nomor 30 ini. Karena di sini sebelum nomor 30 terbentuk nomor 2928, kita tidak tahu itu udah cloud cover ya. Kita bisa jadi dia bullish. Tapi ini konfirmasinya udah nomor 30 dan di sini bisa sell. Tekanan juga manipulasi di sini ya. Nanti kalian lihat kalau ada yang begini, puncak 1, puncak 2, puncak 3, kemudian ada puncak yang ditembus tapi dia balik lagi ke bawah. Nah, itu dia manipulasi dan itu akan menjadi strong trend ya. Tapi perlu diingat, strong trend begini ini jarang-jarang terjadi di market ya. Dalam satu hari mungkin hanya terjadi 4 kali, 5 kali ya. Selebihnya ya ranging begini saja ya. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan saya tentang analisa market kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.